Baginda Nabi SAW tadi kita sebutkan, beliau bersabda, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah, perbanyaklah anak. Perbanyaklah anak. Kenapa? Karena aku berbangga dengan banyaknya umat di hari kiamat. Ya kan? Itu keinginan baginda Nabi SAW. Cita-cita baginda Nabi SAW. Sedangkan di sini, dah, jangan banyak-banyak, 2 anak cukup. 2 anak cukup. Kalau banyak-banyak nanti mau kasih makan apa? Sehingga keimangan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Loh, itu jangan termakan dengan doktrinan yang membawa masalah agama, katanya banyak anak banyak rezeki dan sebagainya. Itu bohong katanya mereka. Berusaha untuk menghilangkan pemahaman atau keyakinan tentang agama, tentang syariat, tentang Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah jelaskan, asyakku fir rizq syakkun fir razik. Meragukan rezeki adalah meragukan Maha yang memberi rezeki. Kalau meragukan Allah Subhanahu wa taala bahaya. Enggak usah Jadi seperti ini. Tidak ada ceritanya anak itu makan rezekinya orang tua, itu tidak ada. Setiap anak yang lahir di dunia, siapapun itu, walaupun kita semuanya, ketika kita ini masih usia 4 bulan di kandungan ibu kita, semua tidak ada terkecuali, disebutkan dalam hadis, ketika sudah inna ahadakum la yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi malak. Kita semuanya di perut, di janin ibu kita 40 hari berupa nutfah, kemudian berubah 40 hari menjadi mudghah, kemudian 40 hari menjadi 'alaqah dan lain sebagainya. Kemudian setelah 140 hari alias 4 bulan kira-kira, yursalu ilaihi malak, diutus seorang malaikat yang Allah perintahkan malaikat untuk bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Ditulis nanti ini amalannya bagaimana, nanti rezekinya bagaimana, nanti syaqi am sa'id, dia termasuk orang yang celaka wal'idzubillah wa yakum, atau orang yang sukses di akhirat. Ditulis buat 4 bulan di kandungan, wis ditulis bahkan rezekinya. Jadi setiap anak yang lahir di dunia dia membawa jatah rezekinya sendiri. Tidak ada ceritanya nyikat jatahnya rezekinya orang lain atau rezekinya bapaknya, tidak ada. Nah, kemudian begini, sampean misalnya ada orang, kita contohkan ya, ada orang suami punya istri, punya anak 1. Suami sebagai kepala rumah tangga, dia punya kewajiban menafkahi istri dan anaknya 1. Berarti sama Allah Subhanahu wa taala rezekinya anak dan istri akan disalurkan melalui suami. Jadi ketika suami kerja, dapat rezeki, dapat uang, dapat harta, dapat materi misalnya, kemudian dia serahkan kepada istrinya untuk nafkahnya, dimakan sama istrinya, berarti kan rezekinya istri. Lewat siapa? Lewat suami. Diberikan ke anaknya, dimakan sama anaknya, berarti rezekinya siapa? Rezekinya si anak. Lewat siapa? Lewat suami. Lah, bayangkan kalau misalnya ada suami istri kemudian punya anak 4, berarti rezekinya 4 orang ini semua disalurkan melalui si suami. Karena setiap individu dari anak punya rezeki masing-masing, tidak akan ngambil jatahnya. Rezeki tidak akan kemana, rezeki itu tidak akan kemana. Bahkan Masya Allah di Fawaid Turkiyah, faedah-faedah yang tertulis di truk, maksudnya bukan di Turki di Turki enggak, di truk-truk itu, di angkot, bukan di angkot, di bis, di truk, di kan biasanya banyak tulisan-tulisan. Sebagian ada yang la yamutu wala yanfa', tidak ada manfaatnya sama sekali, banyak. Tapi tidak jarang ada tulisan-tulisan yang Masya Allah, yang ada hikmahnya, kata-kata yang bijaksana dan sebagainya. Ada yang ngawur dan lain sebagainya. Tapi di antara tulisan yang berfaedah, yang ada faedahnya, mengatakan usaha boleh sama, tapi rezeki tidak tentu sama. Makanya subhanallah, kalau kita ke pasar aja, kalau kita ke pasar,
Sampai lihat yang jualan di pasar itu, dari A sampai Z semuanya sama jualannya, tapi subhanallah rezekinya masing-masing ada aja. Padahal secara logika, ini jualan tomat, sini jualan tomat, situ jualan tomat, sini jualan tomat, persaingan bisnisnya banyak, tapi ya tetap rezekinya ada, subhanallah. Jadi usaha boleh sama, tapi rezeki belum tentu sama. Dan tidak ada ceritanya rezeki yang tertukar, tidak ada rezeki tertukar. Satu, kedua, ketiga, rezeki itu akan mengejar orangnya sebagaimana ajal mengejar dirinya. Jadi kemanapun orang itu akan pergi, dia akan diikuti atau dikejar sama rezekinya dia, sebagaimana ajal akan senantiasa mengejar seseorang semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. Ala kulli hal,